Oke, kita lanjut di pertemuan 3, latar belakang dan landasan Undang-Undang ITE. Memahami definisi dan ruang lingkup hukum cyber, menjelaskan sejarah perkembangan hukum cyber Indonesia, mengidentifikasi bentuk-bentuk kejahatan cyber, menganalisis karakteristik khusus cybercrime. Apa itu hukum cyber? Definisinya, hukum cyber merupakan bidang hukum yang secara khusus mengatur aktivitas, relasi, dan transaksi yang terjadi di ruang digital. Istilah lain hukum teknologi informasi, hukum dunia maya, dan hukum mayantara. Cakupan luas, tidak hanya kejahatan, tapi juga e-komersi. Ruang lingkup hukum cyber. Hukum cyber memiliki ruang lingkup yang sangat luas, mencakup regulasi kegiatan digital, transaksi elektronik, e-komersi, e-banking, kontrak digital, tantangan elektronik, dan sertifikat elektronik. Ruang lingkup hukum cyber. Perlindungan hak, hak kekayaan intelektual digital, hak cipta software, musik, film digital, paten teknologi informasi, merek dagang, domain website, perlindungan data pribadi, privasi online, data protection, perlindungan konsumen digital. Kejahatan digital, cybercrime, hacking, cracking, penipuan online, penyebaran konten ilegal, carding. Aspek teknis dan keamanan, standarisasi teknologi, keamanan sistem informasi, digital forensik, etika dan tata kelola internet, regulasi konten internet, pengaturan nama domain, dan netralitas jaringan. Aspek hukum, regulasi, ada aspek teknologi, pengamanan sistem, dan aspek sosial budaya dan etika. Mengapa disebut cyber? Cyber tidak sama dengan maya, sesuatu yang tidak nyata. Dalam konteks hukum, cyber mengacu pada dunia digital yang nyata. Alasan membantu pembuktian dan penegakan hukum. Aliran listrik tidak terlihat tapi dampak nyata. Sejarah hukum cyber Indonesia, era praregulasi 1980 sampai 1998. Era transisi reformasi 1998 sampai 2008. Era Undang-Undang ITE 2008 sampai 2016. Era revisi Undang-Undang ITE 2016 sampai sekarang. Era regulasi 1980 sampai 1998. Menurut Muhammad Al-Maf'ul, cyber periode ditandai oleh teknologi terbatas, kasus perdana 1983, regulasi ad hoc, kapasitas investigasi nol, kasus-kasus penting, 1985 pemalsuan, 1990 manipulasi, 1994 pelanggaran hak cipta. Era transisi reformasi, perkembangan infrastruktur digital, laporan APG, 1998 internet komersil mulai berkembang, 2000 pengguna internet mencapai 2 juta orang, 2005 ledakan warnet di seluruh Indonesia, 2008 pengguna internet 25 juta, 10% populasi. Era transisi 1998 sampai 2008, regulasi pendahulu Undang-Undang ITE, Undang-Undang Nomor 36/1999 tentang telekomunikasi, Pasal 1 Internet sebagai bagian telekomunikasi, Pasal 22 larangan akses tanpa hak, Undang-Undang Nomor 19 2002 tentang hak cipta, Pasal 72 sanksi pembajakan program komputer, implementasi minim akibat budaya pembajakan. Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 transaksi elektronik perbankan dasar hukum e-banking awal. Era transisi reformasi, inisiatif civil society, laporan ICT Watch 2003, Lokakarya Nasional pertama, 2005 rancangan akademis, Undang-Undang ITE, 2007 DPR mulai pembahasan rancangan Undang-Undang ITE. Era Undang-Undang ITE 2008 sampai 2016, proses legislasi 2008, implementasi dan kontroversi, studi ICJR, era revisi Undang-Undang ITE 2016 sampai sekarang. Proses revisi 2016, durasi 2 tahun pembahasan. Partisipasi 30 lebih FGD dengan akademisi. Perubahan evaluasi pasca revisi. Perkembangan dan kelembagaan, struktur institusi penegakan hukum cyber, peta lembaga, Badan Cyber dan Sandi Negara, Direktur Tindak Pidana Cyber Baris Krim Polri, ID chart. Perkembangan regulasi komplementer, kerangka hukum terkini di peta regulasi Kemenkominfo, peraturan pemerintah pendukung, rancangan regulasi. Rekomendasi PBB tentang kriminalisasi cyberspace, International Review of Criminal Punishment Manual 6 prinsip dasarnya, hukum pidana sebagai ultimum remedium, rumusan ketentuan harus jelas, deskripsi perbuatan non spesifik, diferensi berdasarkan kepentingan yang dilindungi, hanya perbuatan dan kesengajaan, pelanggaran ringan hanya berdasarkan aduan. Timeline pengaturan Undang-Undang TI di Indonesia 1999, Undang-Undang Telekomunikasi Nomor 36, Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19, Undang-Undang TPPU Nomor 15 dan 2008, Undang-Undang ITE Nomor 11 Payung Hukum, 2016 revisi Undang-Undang ITE Nomor 19. Lahirnya rezim hukum baru, hukum cyber, hukum telematika, hukum dunia maya, dan hukum mayantara. Kebutuhannya yaitu globalisasi informasi, perubahan bentuk perbuatan hukum, perlindungan kepentingan nasional, pencegahan penyalahgunaan.
Asas pemanfaatan TI, kepastian hukum, manfaat bagi masyarakat, kehati-hatian dalam penggunaan, itikat baik dalam transaksi, kebebasan memilih. Tujuan pemanfaatan, mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan perdagangan dan perekonomian, meningkatkan efektivitas pelayanan publik, membuka kesempatan pengembangan pemikiran, memberikan rasa aman, adil, dan kepastian hukum. Di kasus perbankan, fakta, masyarakat, dan perbankan gunakan TI sebagai tools. Regulasi undang-undang tidak komprehensif pasca undang-undang TI payung hukum transaksi elektronik, contoh mobile banking, internet banking, dan e-wallet.